Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Musbin Zahal selaku dosen pengampu mata kuliah praktik penyuluhan agama, yang saya hormati teman-teman sekelas, teman-teman seangkatan, seperjuangan, dan juga senasib yang senantiasa saya hormati dan saya sayangi. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ujian akhir semester praktik penyuluhan agama tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, pedoman kita, pemimpin kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat ya, kultum mengenai pentingnya menjaga sholat. Jadi hadirin yang berbahagia semua, banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang sudah diterangkan oleh ulama tentang larangan meninggalkan sholat. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang keutamaan mendirikan sholat, tentang pentingnya menjaga sholat, dan bahayanya dari meninggalkan ibadah sholat ini. Kalau kita lihat dalam rukun Islam, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya akan tertolak segala bentuk keislamannya ketika kita meninggalkan sholat, walaupun kita sudah bersyahadat, walaupun kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, itu tidak akan ternilai nilai-nilai keislamannya ketika kita tidak melaksanakan sholat. Karena kunci dari segala amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah sholat. Kunci dari segala amal-amal yang kita kerjakan, segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan, itu kalau kita tidak sholat ya tidak akan ada artinya. Apalagi amal yang pertama kali dihisab besok adalah sholat kita. Mungkin dulu kita di dunia sering bersedekah, sering melaksanakan amal-amal kebaikan dalam bentuk apapun. Banyak sekali amal-amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Tapi ketika Allah menanyakan password, mana sholatmu? Kalau kita sendiri tidak mengerjakan sholat, itu semua tidak ada artinya, segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Maka dari itu pentingnya menjaga sholat ini. Hadirin semua, sholat imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ya, sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya menjadi tiang itu adalah peran yang sangat penting dalam sebuah, entah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh tanpa atap, namun sebagus apapun atap, sebagus apapun bangunannya itu, kalau tidak ada tiangnya ya roboh. Ya, bangunan itu tidak akan jadi. Begitu juga dengan sholat kita. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholatnya. Artinya kita walaupun sudah
mengerjakan sholat, namun kita lalai dalam sholatnya, dalam artian kita tidak khusyuk. Kita sholat tapi jiwa kita tidak sholat. Kita sholat tapi masih nyerempet-nyerempet riak, pengen nih dilihat orang. Orang yang sholat aja masih punya kemungkinan buat celaka. Orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Sholat juga merupakan ikatan kita dengan langit. Sholat merupakan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berdoa, meminta rezeki, meminta apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, sementara ikatan kita dengan Sang Rob adalah sudah tidak ada, sudah terputus. Jarak yang paling dekat untuk menghubungkan kita dengan Allah adalah yang melalui sholat. Kita banyak meminta rezeki, banyak dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala apapun itu. Ketika kita membutuhkan Allah, kita datang ke Allah. Tapi kita sendiri gak pernah sholat, kita sendiri sudah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Ya bagaimana apa yang segala kita panjatkan tadi bisa terkabul, bisa menjadi kenyataan, sedangkan hubungan itu, wasilah itu, perantara itu sudah tidak ada. Semisal kita memiliki hubungan erat dengan seorang manusia, kita sudah memberikan segalanya untuk orang tersebut, kita sudah memberikan apapun untuk orang tersebut, kita sudah mengorbankan apapun kepada orang tersebut, lalu tiba-tiba tanpa ada alasan suatu apapun orang itu memutuskan hubungan kita. Bagaimana perasaan kita? Kita sudah memberikan apa yang kita punya, kita sudah mengorbankan apapun untuk orang itu, namun secara tanpa alasan orang itu memutuskan hubungan dengan kita. Bagaimana hati kita? Bagaimana sakitnya hati kita? Kita sudah berbaik segala macam, orang itu tiba-tiba memutuskan hubungan dengan kita. Seperti itulah hati Allah, seperti itulah yang dirasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah memberikan segalanya untuk kita. Kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengerjakan sholat. Itu juga sudah merupakan rezeki dari Allah. Itu juga sudah merupakan pemberian dari Allah. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Itu tidak lain adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Allah sudah memberikan nikmat apapun kepada kita semua. Namun ketika Allah memanggil kita, ketika Allah memanggil kita hanya untuk menghadap kepadanya, seringkali kita abaikan, seringkali kita pura-pura tidak tahu. Maka dari itu, untuk para hadirin semuanya, di sini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para hadirin bahwa sesibuk apapun urusan kita di dunia, jangan pernah untuk meninggalkan sholat, karena kita ini diberi akal untuk digunakan. Kita ini diberi akal untuk kita gunakan sebagai sarana untuk mengingat kita dengan Rabb kita. Sesibuk apapun kita di dunia, jangan pernah meninggalkan sholat, karena
tidak ada password lain untuk kita bisa mempunyai ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berpuasa, kalau kita tidak mampu boleh kita tidak puasa. Kalau kita tidak mampu haji, kita boleh tidak haji. Kalau kita zakat, kita boleh nggak zakat. Bahkan kita bisa menerima zakat kalau memang kita tidak mampu. Namun kalau kita sholat, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kita tidak bisa berdiri ya dengan duduk ya nggak bisa duduk ya dengan tidur. Bahkan ketika kita sudah tidak bisa apapun, melakukan gerakan apapun, kita hanya mengedipkan mata untuk bersolat itu masih boleh. Artinya di sini tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan sholat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.